أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما وكلم
rusulan mubashshirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah mubashshirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul yang tertutup. Inna sesungguhnya kami auhayna telah mewahyukan ilaika kepadamu kama sebagaimana auhayna kami telah mewahyukan ila Nuhin kepada Nabi Nuh wan nabiyina dan para nabi min ba'dihi sesudahnya wa auhayna dan kami telah mewahyukan ila Ibrahim kepada Nabi Ibrahim wa Ismail dan Nabi Ismail wa Ishaq dan Nabi Ishaq wa Ya'qub dan Nabi Ya'qub wal asbaqi dan anak keturunannya wa Isa dan Nabi Isa wa Ayyub dan Nabi Ayyub wa Yunus dan Nabi Yunus wa Haruna dan Nabi Harun wa Sulaiman dan Nabi Sulaiman wa Atayna dan kami telah memberikan Dawud kepada Nabi Daud Zabur
Zabura, kitab Zabur, wa rusulan, dan para rasul, qad qasasnahum, yang telah kami ceritakan, alaika, kepadamu, min qablu, sebelumnya, wa rusulan, dan para rasul, lam naqsushum, yang belum kami ceritakan, alaika, kepadamu, wa kallamallahu, dan Allah langsung berfirman, Musa, kepada Nabi Musa, taklima, dengan firman-Nya, rusulan, para rasul itu, mubasyirina, mempunyai tujuan memberi kabar gembira, wa mundirina, dan memberi peringatan, li'alla yakuna, agar supaya tidak, linnasi, bagi manusia, alallahi, terhadap Allah, hujjatun, alasan, ba'dar rusuli, setelah para rasul, wa kana Allahu, dan Allah adalah azizan, maha perkasa, hakiman, lagi maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah pengajian tafsir Masjid Al-Kautsar Sulaiman Yogyakarta. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Yang saya hormati, saya muliakan para sepuh, sepuh, ketua masjid, segenap para imam masjid dan para dai, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian semuanya yang terhormat. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian ini sudah sampai pada ayat 163, di mana kita ketahui ayat sebelumnya menceritakan tentang orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi itu dibagi menjadi dua. Ada orang Yahudi yang tidak mau masuk Islam, disebut dengan Yahudi juga. Tapi ada juga orang Yahudi yang masuk Islam, maka tidak lagi disebut dengan Yahudi, tetapi dia adalah disebut dengan Muslim. Muslim. Sebagaimana pada zaman Nabi ada sahabat Ansar, ada sahabat Muhajirin. Tapi setelah mereka bersatu tidak lagi di kotak-kotak, tapi semuanya Muslim. Sehingga al-muslimu akhul muslim. Jadi seorang Muslim dengan satu dengan lainnya itu tidak lagi melihat dari mana kulitnya hitam atau yang enggak, tapi Islam itulah Islam. Begitu juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka itu sampai-sampai lancangnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu tidak percaya, datang kepada Nabi dan kemudian wahai Muhammad, kata Nabi Muhammad dan bersabda kepadanya, wahai Yahudi, sebenarnya kalian itu sudah tahu bahwa aku ini adalah utusan Allah dan kamu sudah membaca di dalam kitab-kitab sebelumnya, Taurat dan Injil. Lalu kemudian dia memungkiri, dia mengatakan bahwasanya wallahi ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak tahu kalau engkau itu Nabi.
Setahu aku itu Nabi adalah musawwis. Tahu itu? Ini kan berarti mematahkan Nabi itu sebagai Rasul dipatahkan oleh orang. Coba, kalau kita dipatahkan seperti itu tidak ada yang membela. Antasan kita tidak ada. Tapi ketika Nabi dipatahkan oleh orang Yahudi argumentasinya dengan seperti itu, maka turunlah ayat. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaihi anzalahu. Jadi kalau mereka orang Yahudi itu tidak percaya bahwa engkau adalah seorang Nabi wahai Muhammad, diturunkan Al-Quran, sudah cukuplah yang akan menjadi saksi adalah Allah Subhanahu Wa Taala tentang kenabian engkau, dan begitu juga para malaikat. Ini kan berarti Nabi langsung berkata dan banyak. Maka dari itulah ayat yang akan kita baca itu tentang bagaimana hiburan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bantahan-bantahan orang Yahudi, dan begitu juga tujuan para rasul itu diutus untuk memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira. Beberapa waktu yang lalu sering kita sebutkan. Jadi kalau Al-Quran itu tujuannya tiga, gitu kan? Al-Quran tujuannya tiga. Pertama adalah sebagai kabar gembira bagi umat Islam, peringatan kepada orang yang kafir, kemudian penghibur kepada Nabi, itu hiburan, tasbih. Sementara kalau Nabi secara umum tujuannya itu adalah sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai memberi peringatan, dan itulah yang melebihi dari para rasul dan nabi. Jadi tujuan Nabi itu semua sama. Nabi Muhammad, Nabi tujuannya sama. Hanya Al-Quran itu sendiri spesial untuk Nabi, gitu ya. Jadi untuk Nabi Muhammad. Tetapi secara umum para Nabi itu tujuannya sama, memberi kabar gembira dan juga memberi peringatan kepada umat. Itu tujuan utama. Sehingga begitu juga kita, tujuan kepada kaum muslimin untuk berdakwah itu adalah memberi kabar gembira tentang bagaimana orang yang masuk Islam kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam pula, berarti gembira. Tetapi juga memberi ancaman, kabar peringatan bagi orang yang dia tidak mau mengimani adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ketika kita menyampaikan dalam satu forum gitu ya, kemudian dua peringatan ini disampaikan agar supaya kita sadar. Satu, kemarin itu ada kisah yang sangat menarik dan ini luar biasa. Ada salah satu ibu itu mau layak takziah, jadi rombongan takziah, rombongan. Sementara ini yang ibu ini gak mau rombongan, mau nempel karena mabukan, sehingga dia berjalan sama putranya, mau takziah ayah. Setelah nyampe pertengahan jalan, kemudian maaf ada truk yang dia udah keseimbangannya mau kanan mau nabrak, bagiannya ngambil kiri dan masuklah orang tersebut ke senggol truk, kemudian jatuh. Dan jatuhnya itu langsung di situ juga meninggal. Anehnya apa di sini yang kita kawan dan ibu sekalian? Anaknya itu biasa, motornya biasa, tetapi ini yang ibu ini langsung meninggal. Artinya di situ apa? Padahal paginya masih sholat di masjid, bahkan sampai-sampai dia itu sempat sholat dulu sebelum takziah. Artinya yang tadinya itu takziah, maka setelah itu pun juga ditakziah, Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita belajar seperti ini mengumpulkan pahala. Jangan sampai menunda-nunda, jangan sampai kita mau beribadah, bagaimana sholat kita, puasa kita dan lain sebagainya. Itulah gambaran umum. Dan itu adalah bagus. Meninggal seperti itu kan pertama tidak merepotkan orang, gitu. Tidak merepotkan tetangga dan lain sebagainya. Udah langsung kemudian selesai. Itu ciri-cirinya orang yang meninggal baik itu adalah tidak terlalu banyak merepotkan tonggo. Kalau dia mau apa itu ya, itu salah satu contoh orang meninggal yang disabdakan yang sudah kisahnya sama dengan para sahabat, para rasul itu seperti itu, tidak terlalu merepotkan orang. Maka disitulah Bapak dan Ibu sekalian dari Pak, ketika kita bercerita tentang Quran
dan bercerita tentang para nabi dan rasul, maka kita tidak perlu bertanya bagaimana, tetapi sami'na wa ata'na. Jadi tidak boleh kita, kenapa sih nabi Allah mengutus nabi segala dan ini pertanyaan seperti ini adalah orang-orang zaman Bani Israil. Udah tanya. Monggo kita nikmati dulu hidangan yang telah disebutkan bulan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sambil menikmati, monggo kita lanjutkan biar banyak dapatnya. Jadi ayat yang akan kita baca ini sebagai penguat hati Nabi, karena maaf beliau itu dibantah oleh orang-orang Yahudi. Maka dari itulah Allah menghibur Nabi itu dengan mengatakan, jadi yang diberi wahyu itu bukan hanya engkau saja wahai Muhammad, tetapi juga para nabi terdahulu. Sehingga di sini di tafsirnya kita akan tahu berapa sih sebenarnya jumlah nabi dan rasul itu. Belum kan? Tahunnya kita ya 25 gitu. Yang harus kita ketahui. Di sini ada tafsir. Inna auhayna. Jadi kalau ada kata-kata inna kalau panjang itu sesungguhnya kami. Tapi kalau inna toh sesungguhnya, gitu kan? Itu udah sering kita baca. Inna auhayna. Sesungguhnya kami telah wahyukan ilaika kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh. Artinya dalam tafsirnya disebutkan, setelah Nabi dibantah oleh orang-orang Yahudi bahwa mereka tidak mau mengakui adanya Nabi dan tidak ada wahyu yang datang kepadanya, maka oleh sebab itulah sesungguhnya Allah telah mewahyukan yang persis semaunya engkau wahai Nabi Muhammad, sebagaimana wahyu yang kami turunkan kepada Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu adalah muara daripada semua manusia sebenarnya. Manusia. Jadi Nabi Nuh sebenarnya terkenal karena anaknya sebagai penerusnya. Jadi yang kita kenal dengan Nabi Nuh itu yang jelek, Kan'an, padahal anaknya bukan anak-anak, ya kan? Yang dia Kan'an, padahal ada namanya siapa? Ham, Sam, Yafis, Yafis. Itu orang-orang baik semua. Kemudian ada yang buntut namanya Kan'an. Semuanya satu, tiganya dihilangkan. Semuanya satu. Niatnya apa? Ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, mari naik ke perahu, karena sesungguhnya kamu akan selamat dan nanti bersamalah kami orang-orang yang beriman. Apa jawab dia? Qala sa'awi ila jabali ya'simun minal ma'. Wahai ayahku, aku enggak mau ikut kamu. Aku mau ikut kalau memang ada banjir nanti akan naik ke gunung katanya. Itu niatnya Nabi, niatnya si Kan'an. Maka dari situlah kemudian turunlah kepada kita itu, mungkin kita itu dari Yafid atau dari Isham, karena sudah terputus Nabi Adam kan banyak. Kemudian habis itu ada angin topan pada saat Nabi Nuh, mati semua orang. Bukan hanya lokal ini. Kalau tsunami kan hanya Indonesia, itu semua. Jadi mati semua, dan di sana orang yang naik di situ, termasuk yang paling besar keluarga yang ada di dalam itu adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri, kemudian putranya 3, kemudian nanti ada cucu-cucunya. Dan disitulah mungkin yang nyebar ke Jogja ini, yang jelas bukan anak Kan'an. Sehingga yang disebut di sini yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh sudah mengajak juga. Jadi Nabi Nuh. Jadi yang terkenal Nabi Nuh ini sejarahnya adalah tentang masalah kapal. Jadi kapal perahu. Yang pertama kali buat perahu itu ya, para nelayan itu berarti nyontohnya dari mana? Wan nabiyina min ba'di. Dan begitu juga kami telah mewahyukan kepada nabi-nabi. Nabi itu jamak.
min ba'di setelah Nabi Nuh. Bunyinya itu kembali kepada Nabi. Artinya seolah-olah Allah Subhanahu wa taala setelah orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa gak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada wahai Muhammad, katanya. Maka kan berarti melecehkan Nabi, merendahkan. Maka untuk menguatkannya, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepada wahai Muhammad sebagaimana kami sudah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan juga para nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Otomatis jadi apa yang didustakan oleh orang-orang Yahudi, orang Bani Israel terhadap kenabian Nabi itu terbantah karena model yang diturunkan wahyunya itu bukan hanya satu kepada Nabi Muhammad, tapi juga ada orang-orang yang telah diberi wahyu dengannya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami, wahyu itu kan berasal dari wahyu, al-wahyu, auha, yuha, wahyu. Allah mewahyukan, wahyu itu wahyunya. Wa auhayna ila Ibrahim, dan kami telah mewahyukan juga kepada Nabi Ibrahim. Bapaknya namanya Azar. Jadi auhayna, dan kami telah. Lalu kenapa Allah membolak-balik atau mengulang-ulangi auhayna? Tidak cukup auhayna satu aja kemudian sebutkan Nabi. Di situ ada hikmahnya. Itu kan banyak auhayna. Maknanya semuanya itu mewahyukan. Auhayna ilaika, auhayna ila. Itu apa maksudnya? Kata para mufassir mengatakan, disebutkannya auhayna itu menunjukkan bahwa syiar, bahwa jarak antara nabi satu dengan yang lainnya itu lama. Jadi bukan hanya 2 jam, tapi dengan waktu lama lalu kemudian pakai auhayna. Jadi jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim kan jauh sekali. Maka disitulah dengan ada kata-kata auhayna, agar supaya memperbaharui lagi bagaimana yang telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan perlu kita ketahui ada nabi. Jadi ini di dalam Al-Quran itu kan yang disebutkan para nabi itu 25 yang harus kita ketahui. Jadi jangan sampai kita tidak kenal Nabi Yunus, enggak kenal, berarti juga baca gitu. Paling tidak ya kenal. Kalau nanti Bani Israel nabinya ya tidak apa-apa, itu tidak wajib. Hanya penting kita mengetahui. Jadi Nabi Ibrahim diwahyukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling disebutkan di sini ini rata-rata adalah orang yang nabi yang banyak sekali tantangannya di masyarakat. Dan juga mempunyai ulul azmi. Sering kita dengar nabi atau rasul ulul azmi. Ulul azmi itu, ulul itu punya, azmi itu kelebihan. Berarti ulu nabi yang punya kelebihan yang dibandingkan dengan yang lain itu sangat tinggi. Itu disebut dengan ulul azmi. Seperti ulul albab, orang yang punya hati. Artinya orang yang punya hati bukan hanya punya hati, tapi dia orang yang menyalakan hatinya untuk merespon apa yang didapatkan dari pendengaran dan penglihatan. Itu namanya orang berhati. Jadi ulul azmi, ulul albab, ulul ilmi itu kan, itu semuanya ulu itu disebut dengan punya artinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mewahyukan kepada Nabi Ismail. Nah, kepada Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu sudah sering ditanya, karena Nabi Ismail adalah salah satu putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau dengan berkat beliaulah salah satunya itu ada terjadinya ada namanya Safa Marwah, gitu kan? Safa Marwah itu kan ada gara-gara Hajar lari-lari dari Safa ke Marwah kemudian muncul air Zam-Zam, gitu kan? Dan itu adalah kisahnya sudah sering kita dengar. Intinya di sini kalau seandainya usaha itu adalah pasti didapatkan oleh yang punya, pastilah yang mendapatkan air itu Hajar, gitu kan? Tetapi di situ siapa yang mendapatkan airnya? Malah Israel sendiri. Tapi ada usaha seorang ibu itu mencari air dari jalan barat ke timur, yaitu menunjukkan usaha. Usaha itu ada, akan tetapi yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Kemudian begitu juga wa Ishaq, itu kan sejarah semua.
Ishak itu adik daripada Ismail, hanya beda ibu dan beda ibu. Selisihnya dari Ismail kepada Ishak itu berapa? 13 tahun. Itu adiknya. Ishak itu adiknya. Dan di sini disebutkan Ishak itu kenapa keistimewaannya. Jadi beliau itu dilahirkan padahal ibunya Maryam sudah sepuh. Dalam satu riwayat sudah lebih dari 100 tahun. Bahkan pada saat itu Nabi Ibrahim sudah 200 tahun gitu kan. Nah, kalau kita harus kakek-kakek pengen gitu. Ya memang benar, karena kitanya Nabi Ibrahim itu kan usia 80 ya. Jadi kita udah kakek, dia baru kita. Ini itu menunjukkan. Jadi artinya yang disebutkan di sini Ismail sebagai penurut Nabi Ibrahim, Ishak itu sebagai anak yang dia dilahirkan pada ibunya sudah sepuh. Wa Yaqub dan Yaqub itu adalah putra daripada Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak itu kan punya anak berapa? Kemudian salah satunya Yaqub. Ya, jadi ada rencana 3. Kalau zaman dulu itu kan, kalau orang dia ibu kemudian punya pembantu, maka pembantunya season dinikahi gitu. Itu dulu, makanya sekarang ini jangan. Dulu pada zaman Nabi Ibrahim ya gitu. Pada Nabi Ibrahim gitu. Ya, begitu juga Yaqub. Dia Ishak. Ishak itu punya apa? Punya istri, kemudian istri punya pembantu. Nah, pembantunya itu season dinikahi. Kan sauman kok. Ya, jadi dah. Itu dulu adalah termasuk kebiasaan mereka. Sehingga anaknya itulah muncul, nanti ada Nabi Yaqub, baru judulnya Yaqub, nanti wal asbab. Al asbab di sini adalah keturunan Nabi Yaqub. Ya, asbab di sini jama dari subtun, artinya 7 keturunan. Yang dimaksud dengan asbab di sini adalah saudara Yusuf dan sekitar. Jadi saudara Yusuf itu walaupun ada yang jumlahnya 12, dari sekian keturunannya itu banyak yang menjadi nabi. Jangan dari jalur itulah yang paling banyak menjadi nabi. Jadi keturunan Yakub itulah yang disebut dengan Bani Israel. Itu kan asbab itu maksudnya adalah Bani Israel nanti. Dia termasuk Yakub dan Bani Israel. Itu yang termasuk di dalam ini. Kemudian yang berikutnya wa Isa, Nabi Isa. Nabi Isa disebutkan di sini juga disebabkan karena punya keistimewaan yang dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya, juga mempunyai keistimewaan yang lebih. Di antaranya adalah beliau itu maaf dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lahir tanpa seorang bapak. Itu kan tantangan luar biasa, sehingga orang Yahudi itu sampai kiamat pun tidak akan percaya kepada Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah sebagai nabi. Itu mengingkari karena dia asli. Sementara sebaliknya orang Nasrani terlalu menunjuk tinggi sehingga Isa itu adalah sebagai Tuhan. Begitu. Maka Isa ini adalah termasuk ulul azmi juga di dalam satu kisahnya yang sebelumnya itu disebutkan bahwa Nabi Isa itu salah satunya punya mukjizat apa? Di antaranya adalah mengusap orang yang sudah punya penyakit permanen kemudian jadi sembuh. Gitu kan? Orang buta jadi sembuh. Itu salah satu keistimewaan yang ada di dalam diri Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu juga diangkat menjadi nabi itu sangat usia masih muda, dan itu masih dia itu menjadi nabi masih dalam keadaan sendiri. Nah, itu dah. Makanya para romo para itu dan makanya yang meminta itu katanya. Ya. Kemudian Ayub. Nabi Ayub di sini disebutkan Nabi Ayub itu juga karena ada sisi positif yang perlu kita tunggu dan perlu kita contoh. Di antaranya adalah kesabaran beliau. Ya, kesabaran. Kalau Nabi Yusuf ketahanan, kemudian Nabi Ayub itu kesabaran. Kesabarannya apa? Ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang lama. Jadi maaf di sini banyak Israiliyatnya. Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang dimasukkan oleh orang Yahudi kepada satu tafsir yang menunjukkan seolah-olah dia adalah benar, padahal dia bukan. Itu namanya Israiliyat. Israiliyat yang ada di dalam Nabi Ayub itu, katanya Nabi Ayub itu maaf sakitnya sampai orang menjauh. Itu enggak begitu. Itu namanya
Israiliyat, nggak boleh kita percayai karena itu tuduhan dari orang-orang. Jadi sebenarnya yang Ayub itu sakitnya biasa, artinya sakit biasa sebagaimana kita sakit, akan tetapi waktunya lama, sehingga istrinya itu keluarnya dari beliau itu bukan karena fisik beliau menjijikkan dan lain sebagainya, itu keliru, tetapi karena memang butuh nafkah. Sementara semuanya sudah terbakar, jadi Nabi Ayub yang ketika sakit itu bukan hanya Nabi Ayubnya yang sakit, tapi maaf kambingnya mati kebakar, kemudian rumahnya juga semuanya pada saat itu. Itulah yang menjadi beban. Cuma namanya istri itu ya pengen dia jajan gitu kan, pasar ya gitu, ya wajar ketika dia keluar agar supaya dia mau kerja untuk menghidupi keluarga dan anak-anaknya, itu biasa saja. Bukan benar diingkarkan karena takut kepada Ayub, bukan. Akhirnya ada satu dari istrinya itu yang setia menemaninya. Dia mungkin dia masih ada gitu hartanya yang telah. Kalau itu kaya raya, Nabi Ayub itu kaya raya. Hanya saja ketika kena sakit itu kemudian semuanya habis. Pada saat itulah kemudian Nabi Ayub ditawarin oleh istrinya. Wahai bang, kalau bahasa kita apa? Engkau itu kan nabi. Nabi itu kalau berdoa kepada Allah sendiri dijabah. Mau berdoa kepada Allah minta kesembuhan, biar agar supaya kita seperti biasa, gitu kan? Itu wajar juga yang disampaikan oleh seorang istri itu agar supaya. Tapi sebagai nabi kan beda. Nabi dengan yang bukan nabi beda. Tanggapannya setelah seperti itu, oh iya tak doa bukan. Tapi jawaban Nabi Ayub, aku sebenarnya meminta kesembuhan nuntut kepada Allah agar disembuhkan, itu malu. Malunya kenapa? Malunya kenapa? Karena aku diberi kesehatan itu 80 lebih tahun, sehat, kaya dan lain sebagainya. Sementara sakitku itu baru 18 tahun. 18 tahun sakit. Makan juga gitu ya. Tapi bandingannya Nabi Ayub bukan kepada apa, tapi bandingannya kepada sehat. Yang bisa kaya raya, bisa semuanya, punya ini dan punya itu, itulah yang menjadi timbangan. Maka oleh sebab itu aku malu kepada Allah, kalau harus aku minta agar supaya disembuhkan. Dan pada saat itulah pendek ceritanya istrinya tetap basah. Akhirnya di situ datang wahyu. Jadi datangnya wahyu kepada Nabi Ayub itu karena kesabarannya menerima apa yang dicobai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran itulah kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ada suruh menyebutkan dalam ayat lain nanti ya, kakinya suruh letakkan buka ke tanah, kemudian muncul air dan disuruh suruh mandi. Setelah mandi itu lalu kemudian menjadi muda juga. Jadi muda. Setelah muda kemudian tiba-tiba istrinya pulang. Kaget kok ada condong dia. Akhirnya disangkanya Allah, disangkanya dia yang membunuh. Akhirnya siapa? Mohon maaf, masnya beda kalau tadi kenapa? Mas, apakah kau mengetahui suamiku yang lagi sakit? Senyum dia. Yang sakit itu ya akui, dia sembuh katanya. Itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena kesabaran. Jadi gak mirip. Coba kalau kita lihat sejarah ini ya, tidak ada nabi-nabi itu yang langsung meminta kepada Allah ini enggak. Sampai-sampai nabi nanti ada Nabi Yunus juga. Itu gak minta keluarkan enggak. Ini pasrahkan kepada Allah. Allah yang maha. Itulah yang bermaksud. Ini kan berarti sasar. Kemudian berikutnya diberikan juga Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Allah bagaimana diwahyukannya kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus disebutkan di sini karena ada peristiwa yang sangat kita perlu contoh. Bagaimana Nabi Yunus ini awalnya tidak sabaran. Tidak sabaran awalnya. Setelah tidak sabarnya karena umatnya itu ingin terus. Makanya dia keluar. Pendek ceritanya kemudian dia naik perahu. Pas naik kapal itu kemudian mau oleng gitu kan, mau tenggelam. Maka syaratnya, kodanya mengatakan itu harus ada satu yang dikorbankan. Akhirnya diundi. Yang diundi itu umatnya orang ganteng terus, Nabi Yunus terus.
Jadi itu bedanya. Para nabi itu ganteng-ganteng. Jadi gak ada nabi kok budusan lewat. Gitu. Akhirnya diundi. Jadi orang nakoda yang punya perahu itu gak pengen kalau bibirnya dilemparkan gitu, karena orangnya cakep dan baik gitu kan. Tapi keluar terus dia. Akhirnya disitulah dilemparkan. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala sudah disiapkan ikan gitu kan. Akhirnya masuk ikan. Dan setelah dimasuki di dalam ikan itulah tidak mengeluh protes kepada Allah, tetapi menyalahkan dirinya dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Coba di dalam ayat lain berikutnya, sesungguhnya seandainya Nabi Muhammad tidak berzikir seperti itu kepada Allah, pastilah dia berada di dalam pendidikan sampai hari akhirat. Tetapi dengan adanya zikir itu selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kepada ikan, dia itu ditelan tapi jangan digigit, jangan dipunya. Aman di dalam. Coba kalau dipunya. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diberitakan api itu sebelum melahap Nabi Ibrahim, kandani dulu, api, kamu boleh membakar. Tapi yang dibakar itu adalah tali-talinya aja. Nabi Ibrahim jangan. Iya, api samina wata. Begitu juga apa Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail mau disembelih, kemudian pedangnya yang tajam itu, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala diperbaiki dan jangan tajam kepada Nabi Ismail, tumpullah. Akhirnya disitulah Nabi Ibrahim pengennya tajam, tetapi Allah pengennya tumpul. Akhirnya tidak. Itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Harun itu adalah nabi yang diproposali oleh kakaknya. Jadi nabi pesanan kalau bahasa kita. Artinya Nabi Harun ini menjadi nabi atas permintaan Nabi Musa. Ya Allah, karena sesungguhnya aku ini untuk menghadapi Fir'aun nggak sanggup karena aku ngomongnya nggak bagus. Maka tolonglah adikku Nabi Harun menjadikan nabi sehingga bisa menemani. Itu kan artinya bermohon kepada Allah. Artinya Harunnya pintar ngomong dengan tepat dengan Fir'aun. Akhirnya itulah Harun itu berarti adik daripada Nabi Musa alaihissalam. Itu yang. Kemudian yang berikutnya Sulaiman. Nabi Sulaiman termasuk di dalam ayat ini karena Nabi Sulaiman itu adalah nabi dan di samping menjadi orang yang kaya raya, beliau juga mempunyai ilmu yang luar biasa. Akhirnya makanya orang-orang jin-jin itu takut kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman salah satu yang paling utama itu ketika beliau itu ditanya dapat semua bisa ngobrol dengan binatang dan seterusnya, tetapi beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Itulah kata-kata yang perlu kita contoh. Jadi ketika kita dapat pujaan dari siapapun, jangan langsung siapa dulu enggak. Tetapi yang kita lihat hadza min fadli rabbi. Dia buani ashkuru am. Ini adalah kita diberikan kesuksesan, orang kagum kepada kita. Jangan sampai kita juga merasa pribadi, tetapi kembalikan kepada Allah. Ini adalah anugerah dari Allah. Apakah aku dengan anugerah ini bisa bersyukur ataupun kufur? Wa ataina Dauda zabura. Kemudian Nabi Daud itu dikasih zabur. Kalau zabur itu adalah kisah gitu. Jadi mau kita. Jadi bukan masalah di situ bercerita tentang halal haram hukum, tapi di situ dalam riwayat hadisnya itu menceritakan tentang masalah hikmah, mau'izah, berbuat baik kepada orang, kepada orang tua, itu adalah kisah-kisahnya. Itu tentang masalah zabur. Hanya bedanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW dengan bentuk berangsur-angsur dan itu pun bentuk bukan, tetapi kalau yang lainnya itu langsung sekaligus. Nabi Zabur juga sekaligus, Injil juga demikian, Taurat juga sekaligus. Tidak berangsur-angsur sebagaimana adanya Al-Quran. Itu yang membedakan. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa rusulan qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Sesungguhnya para rasul, jadi kalau rusul doma semua itu berarti jamak. Tapi kalau rasul ada wawunya berarti satu.
Wa rusulan, dan para rasul yang telah kami pisahkan itu, dan juga ada rasul yang tidak dipisahkan. Jadi dari situlah di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan berapa sih jumlah para rasul dan para nabi itu. Nabi dan rasul. Dan yang sering kita dengar, apa sih bedanya nabi dan rasul, gitu kan? Kalau rasul punya umat, kalau nabi tidak, dan itu kan salah satunya. Dan memang kalau rasul itu memang ada beban tanggung jawabnya kepada umatnya. Jadi itu bukan hanya pada dirinya, tetapi juga ada kaum yang harus disampaikan. Itulah rasul. Kemudian dijawab di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi hadisnya ada satu panjang sekali. Namanya siapa yang meriwayatkan? Abu Dzar. Di dalam hadis itu beliau bertanya banyak kepada Nabi. Salah satu yang ditanyakan, ya Rasulullah, kamu Nabi, berapa jumlah para nabi? Berapa jumlah para nabi? Maka kemudian Nabi menjawab, jumlah para nabi itu adalah 1124. Jadi 124.000, maaf, 124.000. Jadi alaf wa arba wa isrina alfan. Berapa? Jadi jumlah nabi keseluruhannya, kata Nabi ketika dijawab oleh Abu Dzar itu adalah 124.000. Nah itu hadisnya sah. Jadi kalau bisa ngecek coba nanti di Ibnu Katsir itu ada. Kemudian setelah itu ditanya lagi, wa kam adadul rusul? Lalu berapakah jumlah rasul? Jumlah rasul. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah rasul itu adalah 313 orang. Jadi jumlah rasul 313, sementara kalau Nabi jumlahnya 124.000. Itu di dalam hadisnya. Di sini kan nggak ada. Makanya nggak cukup kalau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis saja, karena di situ ada tafsir dan menjelaskan tentang Nabi dan Rasul itu berapa. Sehingga juga ada yang bertanya, kenapa kita harus sholat dan ini sholat maghrib, isya, zuhur dan sebagainya? Itu ada hadisnya tentang masalah maghrib ada, isya ada, dan seterusnya. Maka status hadis yang diriwayatkan ini adalah statusnya dia hadisnya sahih, yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari tentang jumlah para nabi dan rasul itu. Jadi berbeda. Nah, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, wa kallamallahu Musa taklima. Sesungguhnya Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Jadi gelar Nabi Musa itu adalah Kalimullah. Kalau gelar Nabi Ibrahim apa? Khalilullah. Kalau gelar Nabi Muhammad ya banyak. Di antaranya adalah Habibullah, Rasulullah, dan seterusnya. Jadi kata-kata Kalimullah itu gelar yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, karena langsung berdialog tanpa perantara ketika di bukit Tur Sina. Dan setelah itu kita tidak boleh bertanya lalu bagaimana wujud Allah itu, kaifiahnya bagaimana. Yang jelas kita sebagai umat muslim meyakini agar supaya kita iman Allah dan Rasul Musa itu adalah langsung berbicara tanpa perantara. Itu yang harus kita imani. Terus caranya gimana, duduk di mana, itu tidak boleh. Itu adalah merupakan pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan dalam Islam. Hanya saja kita percaya bahwa itu adalah kalimullah. Kemudian yang berikutnya, ini memang kisah. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Sesungguhnya Allah juga mengutus para rasul untuk memberi kabar gembira dan sebagai peringatan. Tujuan memberi kabar gembira dan peringatan itu apa? Li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Jadi tujuan Allah mengirim para rasul itu agar supaya orang itu nanti tidak mempunyai alasan ketika ditanya di akhirat. Ya, karena mereka orang-orang itu akan bertanya, kalau tidak ada nabi, tidak ada rasul, dia akan bertanya, kenapa gak ibadah kepadaku? Dia akan menjawab, membantah, kami itu gak tahu kalau Allah itu harus disembah, karena tidak ada nabi, tidak ada rasul yang menyampaikan kepada kami. Itu takut ada alasan itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala rusulan mubasysyirin wa mundhirin.
agar supaya memberi peringatan dan juga di alla yakuna linnas 'alallahi hujjatun ba'da rusul, agar supaya orang-orang yang nantinya di akhirat itu dia mempunyai alasan, tidak lagi mempunyai alasan bahwa nabi itu tidak diutus kepada kita. Jadi kita seumpama ada dari kita gak puasa, gak sholat, kemudian ditanya kenapa gak ada nabi diutus kok? Itu keliru, karena sudah ada sekarang itu nabi dulu untuk semua alam, dan di situ sudah ada orang menjadi kiai, ustaz dan seterusnya. Tidak ada lagi alasan bahwasanya tidak ada diutusnya oleh Allah. Makanya pada pemerintahan setelah Isa kepada Nabi Adam itu ada namanya zaman fatrah, gitu kan? Fatrah itu adalah vakumnya, tidak ada nabi dalam saat itu. Maka orang-orang seperti itu dalam keadaan dimakfum. Seperti contohnya kakeknya Nabi ke atas itu kan zaman fatrah. Artinya pada saat itu tidak ada nabi yang diutus. Maka oleh sebab itulah ketika dia melakukan hal yang mungkin hal itu dimaafkan karena dia dalam masa fatrah namanya. Fatrah itu artinya nabi tidak ada pada saat itu. Nabi yang diutus itu tidak ada. Namun setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi alasan. Aku gak puasa karena gak ada nabi. Nabi sudah itulah. Itulah maksud disebut dengan rusulan mubasysyirin wa mundhirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Jadi tujuannya nabi itu kenapa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semua para nabi itu agar supaya tidak ada alasan bagi kita sebagai manusia itu menjadi alasan bahwa tidak ada rasul yang diutus kepada kita. Itulah tujuannya. Jadi kalau Allah tidak mengutus nabi, pasti kita alasan. Kalau ada nabi kok piye taunya. Itulah. Jadi agar supaya kita tidak menjadi alasan. Maka tujuan diadakannya nabi oleh Allah Subhanahu wa taala itu di samping menjadi kabar gembira dan menjadi peringatan, juga menjadi arti agar supaya tidak beralasan kita itu gak ibadah alasannya ini dan itu juga tidak ada alasan lagi yang seperti itu. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup bahwasanya orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kenabiannya. Kemudian perkataan orang Yahudi itu dijawab oleh Allah, lakinillahu yashhadu bima anzalahu min ilmihi. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi terhadap kenabian Nabi Muhammad dengan ayat yang diturunkan itu, dan begitu juga disaksikan oleh para malaikat. Jadi artinya orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenabiannya, tetapi Allah sudah memastikan bahwa Nabi itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, diwahyukannya kepada Nabi Muhammad itu sudah diwahyukan kepada nabi-nabi terdahulu. Bahkan sebelum adanya Nabi Musa sudah ada nabi-nabi yang diwahyui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang Yahudi tidak punya alasan lagi untuk berargumentasi tentang ketidak adanya kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu kan? Ini sebagai bantahan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, terhadap kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dulu. Insyaallah kita sambung pada minggu depan. Insyaallah.